sini kawasan perbankan dan dilanjut TK, SD, SMP, dan SMA. Ada beberapa hotel yang akan dibangun. SMA Taruna Swasana sudah mulai, Pak. Sudah mulai pembangunannya. Oke, hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 spesial saya bersama rombongan otorita IKN dan teman-teman jurnalis dari berbagai media mengunjungi Jalan KIPP 1B Paket B. Di jalan ini termasuk jalan yang strategis di KIPP 1B karena terdapat pembangunan Universitas Gunadarma. Dan di sekitar sini akan ada banyak pembangunan swasta seperti perhotelan dan sekolah Al-Azhar. Dan kawasan ini dekat juga dengan kawasan perbankan dan berbagai sektor yang akan dibangun oleh investor swasta di KIPP 1B, Paket B, dan selanjutnya. Di KIPP berada di sini nih untuk yang Istana Negara dan ASN 1 yang berada di depan situ. Kemudian paket A ini paket jalan untuk saat ini yang sudah berjalan ini ada 7 paket jalan. Yang pertama paket A, kemudian dilanjut paket B, nanti setelah ini ya Pak, kita paket B. Dan paket E ini untuk melayani, di sini ada Rumah Sakit Maya Padang sudah terbangun juga, sudah beroperasi. Dan paket F juga di sini kawasan perbankan. Dan dilanjut dari paket B ini ada paket C, kemudian paket G dan paket D nanti connect dengan jalan nasional, jalan yang di sini jalan nasional, nanti connect juga dengan jalan paket KB yang dikerjakan oleh teman-teman PU. Kemudian secara gambaran yang persil-persil yang sudah sudah investasi ya Bapak Ibu, sudah groundbreaking nih, sudah beberapa poin-poin ini sudah melayani persil yang sudah melakukan groundbreaking dan rencana akan melakukan pembangunan. Jadi jalan yang kami bangun ini salah satunya untuk melayani persil-persil yang akan dibangun oleh teman-teman investor. Bagi mereka saat ini kita semuanya berada di lokasi peningkatan dalam paket B di KIPP 1B dan 1C lanjutan dari paket A nanti. Tadi yang paket A yang berada di ujung tadi karena jembatan terputus sehingga kita dan saat ini kita berada di lokasi SDA 1800 di panel dan tadi sampaikan untuk paket ini data umumnya data umum paket ini yaitu paket peningkatan jalan paket ini kita ikuti KIPP 1C. Kemudian tanggal kontraknya 11 Juni 2025, kemudian rencana PHU 31 Desember 2025 dan masih pemeliharaan selama 1 tahun. Dapat kami sampaikan juga progres fisik untuk paket ini di angka 83,24%.
kemudian untuk lingkup pekerjaannya untuk paket B ini sepanjang jalan kurang lebih 1,9 km, kemudian di dalamnya ada MBT dan pop-cover. Kemudian dapat lihat kondisi-kondisi dokumentasinya seperti ini yang sudah awal-awal pertama, dan saat ini dapat terlihat Bapak Ibu berada di samping kiri kanan kita, yang sebelah tepi-tepinya sudah melaksanakan shortcut maupun penanaman proteksi lereng menggunakan tapok. Kemudian jalannya sudah pelaksanaan rigid dengan ROW badan jalan. ROW-nya 44 meter, kemudian badan jalannya kurang lebih di 26,6 meter. Jadi satu sisi ini ada 3 lane, satu sisi ada 3 lane, jadi 6 lane untuk badan jalannya. Mungkin yang dapat kami sampaikan gambaran secara umum seperti itu. Mungkin ada kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian kami ada pertanyaan. Timbunan terdalam berapa meter, Pak? Timbunan terdalam ini 6 meter ya, pada posisi pop-cover. Berarti tidak se-ekstrim KIPP 1A yang jurangnya lebih dalam ya? Karena di paket A ada pelaksanaan jembatan. Oh ya. Kalau di paket B sini tidak ada jembatan, hanya pop-cover saja. Ya, di sini kita ngejarnya full badan jalannya, Bu. Jadi kendala kalau yang di paket A kan karena kendala sungai ya, sungai dan juga di sini bisa dioptimalkan, Bu, hingga progresnya bisa positif 17%. Ada mungkin. Ya, karena di progres jembatannya di paket A itu nilai penyumbang terbesarnya di jembatannya. Kalau di sini MUT dan rigidnya. Jadi sebetulnya untuk kedatangan ASN ini bukan hanya masalah sekolah, tapi kesiapan hunian, kesiapan kantor, kesiapan ekosistem pendukung. Khusus untuk sekolah saat ini sudah progres, kita sudah menyiapkan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Nanti bisa dilihat itu ada di area sekitar West Residence. Itu progresnya, dan juga pasar itu hampir rata-rata sudah di atas hampir 90% secara rata-rata. Jadi insya Allah akan siap secara fisik pada akhir tahun ini. Mungkin nanti kita akan melengkapi, misalnya SD sedang kita identifikasi dengan furniture dan sebagainya, TK, dan mungkin nanti juga masalah yang berkaitan dengan guru dan sebagainya ya Pak Limudin, barangkali itu. Tapi secara ekosistem mendukung kegiatan atau kehadiran para ASN yang berhubungan dengan sekolah tadi, insya Allah pada bulan Desember sudah siap. Itu bisa dilihat kalau ke lapangan ya Pak Troy, bisa dilihat termasuk pasar. Kalau PAUD-nya di ASN 3, di ASN 3, iya. Terima kasih. Masih Pak Danis, jadi kalau untuk yang sekolah, pasar sudah konsultasi dengan Pak Mendikdasmen tentang operasionalisasi dari sekolah ini. Beliau menyarankan kepada saya untuk melaporkan langsung pada Presiden, karena sekarang yang menangani SD, SMP, SMA itu bukan hanya Mendikdasmen, SMA Garuda oleh Mendikti, SMA Taruna Nusantara oleh Kemenhan. Jadi beliau menyarankan saya lapor langsung ke Pak Presiden siapa yang akan menangani sekolah ini. Jadi kami akan melakukan konsultasi kepada laporan pada Bapak Presiden. Saya sudah siapkan waktu itu dengan Pak Mendikdasmen, iya apa ini, gitu. Gurunya kayak apa. Sekarang furniturnya sedang saya minta oleh Pak Menteri untuk melengkapi furnitur masjid, sekolah, pasar, semua sesuai dengan basic desainnya. Kemudian kalau yang SMA Taruna Nusantara sudah mulai Pak? Sudah mulai pembangunannya?
atau baru desain atau dari pendidikan tanahnya? Pekerjaan Pak. Oke, jadi itu juga satu berita baik karena ini juga meng-create crowd. Jadi kalau SMA Nusantara, SMA Taruna Nusantara menjadi salah satu dari, kalau nggak keliru, 4 SMA Taruna Nusantara yang dibangun di Indonesia oleh Bapak Presiden dari Kementerian Pertahanan. Jadi sekarang sudah mulai dengan land clearing dan gradingnya di 1B ya Pak, 1B untuk segera dibangun SMA Nusantara atau Nusantara dengan 750 kapasitas pertama kali. Anda bayangkan kalau itu nanti tahun depan ada siswa Taruna Nusantara, berarti nanti pasti ada bapak, ibu, teteh, omnya, adiknya pasti kesini nengokin putra putrinya yang sekolah di SMA Taruna Nusantara. Itu pengalaman di Cimahi dan Magelang, itu meng-create crowd, jadi lebih menghidupkan lagi sistem ekosistem kota Nusantara ini. Masuk juga rencana pacuan kuda itu juga sudah segera akan dibangun di 1C di kita ini ya. Dan beberapa hotel yang akan dibangun mungkin awal tahun depan akan mulai dibangun hotel Swiss Hotel dari Papua Hotel itu, dan ada lagi satu lagi yang akan dibangun ya Swiss Bell, Swiss Bell. Iya, tadi yang tadi disampaikan yang pembangunan tahap 2 meningkatkan akses ke arah satu. Oke, yang tahap 2 ini sudah termasuk pada untuk yudikatif dan legislatif. Ini yang batch pertama. Kalau batch pertama baru yang ke arah 1A 1B itu nanti akan terhubung dengan batch kedua yang sekarang ini yang untuk yudikatif dan legislatif kawasannya. Jadi ini sudah termasuk, makanya mulai 2025 harus kita mulai kalau kita mau selesai pada tahun 2027 atau awal 2028. Ini yang kami sampaikan pada Menteri Keuangan dan Mensesnek kemarin.